Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Pondasi ingin mempresentasikan tugas besar perencanaan pondasi yang telah kami buat dan kami diskusikan. Oke, next. Baik, untuk kelompok kami ada yang pertama ada Nur Hisham, Halo, yang kedua ada Friska Anggraini, Hai teman-teman. yang ketiga ada Isul M. Hasil Rahmat. halo. Next. Lalu untuk parameternya ada landasan teori, referensi dalam analisa dan perencanaan, lalu ada data perencanaan, data yang digunakan sebagai acuan analisa dan perencanaan, lalu ada analisa perencanaan, yaitu proses perhitungan dalam perencanaan fondasi, lalu ada kesimpulan hasil akhir yang didapat setelah analisa dan proses perencanaan fondasi. Lanjut. Next. Lalu kita masuk di landasan teori. Jadi tanah lunak dibagi menjadi dua tipe, yaitu lempung lunak atau soft clay dan gambut. Tanah lunak mengandung mineral-mineral lempung dan mengandung kadar air yang tinggi. Indonesia tidak lepas dari tanah lunak karena tanah lunak di Indonesia menempati area 20 juta hektar atau lebih dari 10% dari tanah daratan di Indonesia, dan itu pun tersebar di daerah kota besar dan pusat pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya di kota Surabaya. Lanjut. Lalu ada klasifikasi tanah lunak. Tanah merupakan partikel padat terdiri dari berbagai ukuran, dari kecil hingga besar, yang menurut standar US, berdasarkan besar butirannya, dikelompokkan menjadi yang pertama, kerikil dengan ukuran diameter 4,750 mm sampai 50 mm. Yang kedua, pasir dengan ukuran diameter 0,075 mm sampai 4,75 mm. Yang ketiga adalah lanau dengan ukuran diameter 0,002 mm sampai 0,075 mm. Lalu yang terakhir ada lempung dengan ukuran diameter kurang dari 0,002 mm. Next. B. Karakteristik tanah lunak. Tanah lunak adalah semua jenis tanah berbutir halus yang mempunyai parameter sebagai berikut, yaitu kadar air yang tinggi, derajat kejenuhan juga tinggi, angka pori dan porositasnya yang tinggi, tekanan air pori awal yang tinggi. Lalu tanah lunak memiliki koefisien rembesan ataukah sangat rendah, yaitu kurang dari 0,00001 cm per detik, pada cair atau LL 50%, angka pori atau E antara 0,5 sampai 3,2. Kadar air dalam keadaan jenuh antara 90% sampai 120%, dan berat spesifik atau GS berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Next. Lalu ada permasalahan pembangunan konstruksi di atas tanah lunak. Yaitu apa aja sih? Yang pertama, beban bangunan yang mampu dipikul oleh tanah dasar relatif terbatas. Lalu yang kedua, pengurangan ketebalan perkerasan akan berdampak pada penghematan biaya konstruksi jalan. Lalu yang ketiga, jika tanah dasar langsung diambil tanah asli jenuh atau menjadi jenuh selama pelaksanaan dan tidak dapat dikeringkan sampai cukup untuk dapat dilakukan pemadatan secara mekanis. Lalu yang keempat, bangunan akan mengalami penurunan yang relatif besar dan berlangsung relatif lama. Lalu yang terakhir, bangunan sekitar lokasi pembangunan akan berpotensi mengalami gangguan. Oke, next. Lalu ada pengertian pondasi dangkal. Jadi apa sih yang mau kita bahas pada waktu presentasi ini, yaitu pondasi dangkal atau shallow foundation adalah jenis pondasi yang ditanam di tanah keras dengan kedalaman mendekati tanah bagian atas. Umumnya, suatu pondasi disebut pondasi dangkal jika kedalamannya mencapai sekitar 5-6 meter, tidak lebih dari itu. Lanjut. Lalu ada faktor-faktor stabilitas pondasi dangkal. Jadi yang pertama, memiliki faktor keamanan 2 atau 3 agar aman terhadap kemungkinan keruntuhan geser. Misalnya faktor keamanan sama dengan 2. Maka kekuatan tanah yang diizinkan dalam mendukung suatu pondasi mempunyai nilai 2 kali dari daya dukung batasnya. Lalu yang kedua, bila terjadi penurunan atau settlement, maka penurunan tersebut harus berada dalam batas toleransi atau
besar penurunan masih dalam batas normal. Lalu yang terakhir, differential settlement atau penurunan sebagian. Tidak boleh menyebabkan kerusakan serius atau mempengaruhi struktur bangunan. Batasan diferensial settlement untuk bangunan beton yaitu 0,002 sampai 0,003 setengah bentang bangunan, dan untuk bangunan baja yaitu 0,006 sampai 0,008. Lanjut. Lalu ada dasar perhitungan daya dukung. Dalam perhitungan daya dukung fondasi dangkal perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, total overburden pressure. Total overburden pressure adalah intensitas total tekanan overburden akibat berat tanah dan air pada dasar fondasi. Overburden pressure adalah tekanan total yang didapatkan dari material yang melapisi formasi, baik matriks batuan yang berupa tekanan efektif maupun fluida yang ada di dalam suatu formasi berupa tekanan pori. Efektif overburden pressure adalah tekanan overburden efektif pada fondasi. Next. Lalu ada dasar perhitungan daya dukung, yaitu ultimate bearing capacity, yaitu daya dukung ultimate adalah daya dukung maksimum tanah, di mana tanah mengalami keruntuhan akibat geser. Daya dukung ultimate atau QU adalah beban maksimum persatuan luas yang masih dapat didukung oleh fondasi. Besarnya beban yang didukung termasuk beban struktur, beban fondasi, dan tanah urukan di atasnya. Lalu ada net ultimate bearing capacity, yaitu daya dukung neto adalah daya dukung yang melebihi tekanan overburden efektif. Daya dukung ultimate neto atau QUN adalah nilai intensitas beban fondasi neto di mana tanah akan mengalami keruntuhan geser. Tekanan fondasi total atau Q adalah intensitas tekanan total pada tanah di dasar fondasi. Sudah struktur selesai dibangun dengan pembebanan penuh. Lanjut. Lalu ada dasar perhitungan daya dukung. Yang keempat, ada gross allowable bearing pressure, yaitu daya dukung izin, yang dimana besarnya beban yang dapat ditanggung oleh tanah tanpa mengalami keruntuhan geser atau melebihi besarnya penurunan yang diizinkan. Daya dukung izin selalu lebih rendah dari tekanan daya dukung ultimate, karena memperhitungkan penurunan tanah, bukan hanya beban yang diperlukan untuk menyebabkan keruntuhan geser. Lalu selanjutnya ada safe bearing pressure. Safe bearing pressure adalah daya dukung aman, di mana penurunan terjadi tidak melebihi batas yang diizinkan. Okay, next. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan fondasi dangkal yang akan disampaikan oleh Saudara Izul Muhammad Haji Rahman. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan teori. Saya akan menyampaikan teori tentang kelebihan dan kekurangan fondasi dangkal. Untuk kelebihan fondasi dangkal yaitu yang pertama, alat kerja mudah ditemukan, yang kedua, proses pembangunan tidak terlalu lama, yang ketiga, penggalian lebih mudah dan efektif, yang keempat, penggalian tanah tidak terlalu banyak, dan yang terakhir yaitu tidak merusak tanah dan lingkungan sekitar. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang kuat untuk bangunan bertingkat, yang kedua hanya bisa menopang bangunan seimbang, dan yang terakhir lebih cocok di daerah tertentu. Next. Dasar perhitungan daya dukung. Masing-masing bentuk fondasi memiliki cara perhitungan daya dukung tanah yang berbeda-beda, antara lain daya dukung dengan tapak berbentuk lingkaran, yaitu dengan rumus QU sama dengan 1/3 kali C kali NC kali Q kali NK tambah 0,3 B kali Y kali NY. Lalu ada fondasi dengan tapak yaitu persegi dengan rumus QU sama dengan 1,3 kali C kali NC tambah Q kali NQ tambah 0,4 B kali Y lalu kali NY. Dan yang terakhir yaitu fondasi dangkal dengan tapak persegi panjang, yaitu dengan rumus QU sama dengan 1 tambah 0/3 B 0,3 B per L kali C kali NC tambah Q kali NQ tambah 1 kurangi 0,2 B per L kali 0,5 kali B kali Y. Lalu yaitu perumahan atau settlement pada tanah.
Penambahan beban di atas tanah, suatu permukaan tanah dapat menyebabkan lapisan tanah di bawahnya mengalami pemampatan atau penurunan settlement pada tanah yang disebabkan oleh pembebanan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kompresi awal atau elastis. Yang kedua, konsolidasi primer atau primary consolidation, yaitu kompresi tanah akibat proses dispirasi air pori. Yang ketiga, yaitu konsolidasi sekunder atau secondary consolidation, yaitu kompresi setelah disipasi selesai. Nah, untuk perencanaan kali ini, kelompok kami menggunakan dana seperti yang ada pada gambar dengan data bangunan yang sudah terlampir. Ini adalah tabel tentang data bangunan serta ukuran-ukuran dan juga beratnya. Sedangkan ini adalah tabel data tanah yang telah kita dapatkan. Ada tiga jenis kedalaman tanah, yaitu dengan kedalaman 1 meter, yang kedua kedalaman 2 meter, yaitu yang ketiga dengan kedalaman 4 meter. Dan ini juga tentang tabel data tanah yang telah kita kumpulkan dan kita dapatkan. Lalu selanjutnya adalah analisis tanah. Kita lampirkan juga di sini tabel indeks plastik dan ragam tanah sebagai sumber untuk perhitungan nantinya. Lalu yaitu data perencanaan dari kedalaman 1, 2, dan 4 didapatkan bahwa data analisa saringan yang lolos saringan 200 nilainya di atas 50%, sehingga diklasifikasikan sebagai tanah lempung. Nilai batas plastis berada di antara 50 sampai 60 dan nilai indeks plastis di antara 20 sampai 30. Sehingga dapat dilihat dari grafik metode Univet bahwa data tanah ini merupakan data CH, yaitu lempung tak organik dengan plastisitas tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Efriska Anggraini. Terima kasih kepada teman-teman sudah mempersilahkan saya untuk menjabarkan mengenai analisa perhitungan. Di sini analisa perhitungan dibagi menjadi 5. Ada perhitungan pembebanan, daya dukung izin, tegangan, dan penurunan. Next. Dapat kita lihat, di sini ada tabel, di mana tabel ini berisi mengenai hasil perhitungan pembebanan. Dapat dilihat seperti slope ukuran 15/15 adalah volumenya 0,63 dengan satuan meter kubik dan beban menurut peraturan Indonesia adalah 2.400. Sehingga perhitungannya beban volume dikali dengan beban peraturan sehingga mendapatkan nilai 1.512 kg. Teman-teman bisa melihat tabel seperti pada di layar. Di sini adalah tabel dari pembebanan perencanaan fondasi dangkal. Next. Lalu di sini ada daya dukung. Sebelum kita memasuki perhitungan daya dukung, langkah pertama adalah kita harus menentukan nilai gamma aksen dan Ki aksen. Berdasarkan perencanaan fondasi, diketahui bahwa muka air tanah berada di permukaan fondasi, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Gamma aksen, rumusnya adalah GS-1 dikali gamma W atau gamma air per 1 ditambah E. E adalah angka pori. Dan Ki aksen adalah hasil perhitungan gamma aksen dikali dengan DF. Di sini kami mengambil data nomor 2, yang mana kedalamannya ada 2 meter, sehingga didapatkan data-data sebagai berikut. GS sama dengan 2,5 ton per meter kubik, gamma W atau berat volume air adalah 1 ton per meter kubik, dan E angka pori adalah 1,20, dan DF atau kedalaman fondasi adalah 1,6 meter. Sehingga didapatkan perhitungan gamma aksen adalah GS-1 dikali berat volume air per 1 ditambah angka pori. Sehingga 2,5 dikurangi 1 dikali 1
dibagi 1 ditambah 1,20. Sehingga gamma aksennya adalah 0,68 ton per meter kubik. Lalu perhitungan Ki aksen. Ki aksen ini memiliki rumus Ki aksen sama dengan gamma aksen yang ada pada di atas dikali DF atau kedalaman fondasi, sehingga gamma aksen adalah 0,68 dikali 1,6 dan mendapatkan hasil 1,09 ton per meter kubik. Next. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan nilai QU. QU sendiri adalah daya dukung fondasi. Berdasarkan perencanaan fondasi, didapatkan bahwa masing-masing kedalaman tanah memiliki derajat kemiringan yang berbeda-beda, dan lebar fondasi atau B didapat dari cara coba-coba. Fondasi ini berbentuk bujur sangkar, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. QU atau daya dukung sama dengan 1,3 dikali C atau kohesi dikali NC ditambah Q dikali NQ ditambah 0,4 kali B kali gamma kali N gamma. Lalu di sini kami juga mengambil dari data nomor 2 dengan kedalaman 2 meter dan didapat data sebagai berikut. Kemiringan adalah 27 derajat, NC 16,48, NQ 6,68, N gamma sama dengan 4,2. Nilai NC, NQ, dan N gamma didapat dari tabel Terzaghi, yaitu pada keruntuhan geser lokal. Lalu B-nya adalah 1,2 meter, C sama dengan 0,162, Q dari perhitungan tadi dapat 1,09 ton per meter kubik, lalu gamma didapat dari nilai yang sebelumnya 0,68 ton per meter kubik. Lalu kita masuk ke dalam perhitungan, di mana QU sama dengan 1,3 dikali C kali NC ditambah Q dikali NQ dan 0 ditambah 0,4 B kali N gamma kali gamma. Lalu NQ sama dengan 1,3 dikali 0,162 dikali 16,48 ditambah 1,09 dikali 6,68 ditambah 0,4 dikali 1,3 dikali 0,68 kali 4,2. Sehingga nilai QU didapatkan 12,12 ton per meter persegi. Next. Selanjutnya adalah menentukan nilai QA atau daya dukung izin. Daya dukung izin ini selalu lebih rendah dari tekanan dukung ultimate karena memperhitungkan penurunan tanah, bukan hanya beban yang diperlukan untuk menyebabkan kebutuhan geser. Jika nilai QU atau daya dukung ultimate diketahui dan nilai Fs memakai 2, maka nilai QA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. QA sama dengan QU dibagi Fs atau faktor keamanan. Di sini kami memakai data nomor 2 dengan kedalaman 2 meter, dapat data sebagai berikut. QU sama dengan 12,12 ton per meter persegi dan faktor keamanannya adalah 2, sehingga dapat diperhitungkan QA sama dengan QU dibagi Fs. QA sama dengan 12,12 dibagi 2. QA sama dengan 6,06 ton per meter persegi. Next. Lalu di sini kita akan memperhitungkan tegangan, menganalisa tegangan. Tegangan yang terjadi harus lebih kecil daripada daya dukung izin. Tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan sama dengan dalam kurung P dibagi A tutup kurung ditambah Q total. P adalah beban terpusat bangunan dan A adalah luas permukaan fondasi, sedangkan Q adalah beban merata. Kita memakai data nomor 2 dengan kedalaman 2 meter, sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung beban merata plat fondasi. Kita asumsikan bahwa tebal plat fondasi sendiri adalah 300 mm atau 0,3 meter. Ki plat fondasi atau beban plat fondasi sama dengan tebal plat fondasi dikali berat jenis beton. Di sini tebal plat fondasi adalah 0,3 meter dikali dengan berat jenis beton yaitu 2,4 sehingga didapatkan nilai 0,72 ton per meter persegi. Lalu perhitungan daya dukung masih dengan tegangan. Menghitung Ki tanah. Ki tanah adalah berasal dari rumus
gamma aksen dikali dengan DF. Sehingga gamma aksennya sudah kita hitung di slide sebelumnya 0,68 dikali 1,6 sehingga Ki tanah adalah 1,09 ton per meter persegi. Lalu menghitung Ki total. Ki total itu berasal dari Ki pondasi ditambah Ki tanah, sehingga 0,72 ditambah 1,09 sama dengan 1,81 ton per meter persegi. Lalu menganalisa tegangan yang terjadi, sehingga dimasukkan dengan rumus tegangan, yaitu tegangan sama dengan P per A ditambah Q total, sehingga 4,9 per 1,2 kali 1,2 ditambah 1,81, sehingga tegangan didapatkan 5,21 ton per meter persegi. Sehingga kita memasuki sesuai dengan syarat, yaitu tegangan lebih kecil dari Q izin, 5,21 ton per meter persegi lebih kecil dari 6,06. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi fondasi yang dibicarakan data nomor 2 dapat menahan beban yang ada atau dikatakan aman. Next. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan daya dukung izin, dan tegangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi mengenai penurunan akan dijabarkan oleh teman saya, Afif Nur Hisham. Kepada Afif Nur Hisham, persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penurunan segera atau S1. Penurunan segera menggunakan rumus sebagai berikut. S1 yaitu Q kali B dikali 1 kurangi U pangkat 2 dikali CFS per ES. Di mana Q yaitu beban terbagi rata, B lebar pondasi, U adalah Poisson ratio, ES modulus Young, CF faktor pengaruh. Di sini kami mempunyai data-data yang diperlukan untuk penurunan segera. Lalu penurunan konsolidasi atau SCP. Pada perhitungan yang digunakan tanah nomor 2 sebagai berikut. Tanah nomor 1, 2, dan 3. Lalu pada perhitungan yang digunakan tanah nomor 2 untuk S1, yaitu 4,54 dikali 1,2 dikali 1 min 0,24 min 2 dikali 0,88 per 400. S1 didapat 0,11 atau 11 mm. Untuk penurunan konsolidasi, menggunakan rumus CC kali H per 1 tambah EO dikali log dikali PO tambah delta P per PO. Di mana PO adalah gamma kali H, sedangkan delta P adalah V dibagi L tambah ZA kali B kali ZA. CC adalah combined footing. H kedalaman fondasi, ZA zona aduk tanah, V beban bangunan, B adalah lebar fondasi. Untuk SCP diperoleh data sebagai berikut. Dan pada penurunan tanah nomor 2, di sini ada perhitungannya, yaitu menghitung CC, di mana CC sama dengan 0,808, PO adalah 4 ton meter persegi, delta P 0,109, SCP-nya maka didapat 0,00623 meter atau 6,23 mm. Dan di bawah ini adalah tabel perhitungan SCP kelompok kami. Maka total penurunan S1 ditambah dengan SCP. Dan syarat total penurunan adalah kurang dari 18,24. Pada perhitungan tanah nomor 2, S1 11,558, SCP 6,23, maka ditambahkan hasilnya 17,79. Maka 17,79 ini memenuhi karena kurang dari 18,24. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulan perencanaan fondasi dilakukan berdasarkan data tanah yang diperoleh dan pengujian di lapangan serta memahami karakteristik tanah berdasarkan tanah tersebut. Setelah itu data tanah akan diolah dalam perhitungan sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. 1. Didapatkan dari perolehan data perencanaan dan perhitungan besar beban mati yang diterima oleh fondasi, yaitu sebesar 34.415 kg dan beban hidup sebesar 6.900 kg. Nomor 2, yaitu faktor reduksi gempa yang dapat diterima oleh fondasi sebesar 12.349,5 kg. Yang ketiga, beban angin adalah 150 kg. Lalu beban total adalah beban mati ditambah beban hidup, ditambah faktor reduksi gempa, ditambah beban angin, maka didapat
53.664,5 kg. Yang kelima, nilai daya dukung pondasi dari perencanaan pondasi bujur sangkar yang sudah kami rencanakan dengan kedalaman 1,6 meter dan variasi lebar ialah sebagai berikut. Pada lebar pondasi 1,1 meter didapat daya dukung sebesar 10,07 ton meter persegi. Pada lebar pondasi 1,2 meter didapat daya dukung sebesar 12,12 ton meter persegi. Dan pada lebar pondasi 1,3 meter didapat daya dukung sebesar 11,45 ton meter persegi. Lalu yang keenam, nilai daya dukung izin dari perencanaan pondasi bujur sangkar dengan kedalaman 1,6 meter dan variasi lebar ialah sebagai berikut. Pada pondasi lebar 1,1 meter, dapat daya dukung izin sebesar 5,03 ton meter persegi. Lalu pada lebar 1,2 meter didapat daya dukung izin sebesar 6,06 ton meter persegi. Lalu pada lebar pondasi 1,3 meter didapat daya dukung izin sebesar 5,72 ton meter persegi. Yang ketujuh, nilai tegangan dari pondasi bujur sangkar dengan kedalaman 1,6 meter dan variasi lebar ialah sebagai berikut. Pada lebar pondasi 1,1 meter didapat tegangan sebesar 5,82 ton per meter persegi. Yang kedua, pada lebar pondasi 1,2 meter didapat tegangan sebesar 5,21 ton meter persegi. Lalu pada lebar pondasi 1,3 meter didapat tegangan sebesar 4,54 ton meter persegi. Lalu nilai penurunan total dari perencanaan pondasi bujur sangkar dengan kedalaman 1,6 meter dan variasi lebar ialah sebagai berikut. Pada lebar pondasi 1,1 meter didapat penurunan sebesar 19,71 mm. Pada lebar pondasi 1,2 meter didapat penurunan sebesar 17,79 mm. Pada lebar pondasi 1,3 meter didapat penurunan sebesar 17,53 mm. Maka desain pondasi yang memenuhi syarat dalam menerima tegangan, penurunan tanah, dalam menerima syarat tegangan dan penurunan tanah yang terjadi adalah pondasi dengan lebar 1,2 meter dan lebar 1,3 meter. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hasil presentasi dari kami. Kami dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tindakan, atau perbuatan. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.